Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa ashabi ajmain amma ba'd. Yang saya hormati Ibu Kepala Min 2 Batang, Ibu Hajah Srihanik SAG MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru dan seluruh karyawan Min 2 Batang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul bersama di musola yang mulia ini dengan tidak ada halangan suatu apapun. Semoga puasa yang kita lakukan selama ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan kesehatan, dan juga puasanya full sampai akhir, khusus yang laki-laki. Kalau yang perempuan itu pasti bolong-bolong. Yang tidak bolong itu 3, Pak Yen. Yang pertama anak kecil, perempuan yang belum balik. Yang kedua orang yang sudah tua atau menopause. Betul nggak Pak Yan? Yang ketiga perbuatan laki-laki Pak, perempuan karena perbuatan laki-laki, yaitu melenting Bu, melenting perutnya itu biasanya tidak puasa. Kedua, sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang telah memberikan, yang nanti kita nantikan syafaatnya besok di hari kiamat. Salah satu syafaatnya nanti di hari kiamat itu kita akan, semoga saja kita bisa minum di Telaga Al-Kausar. Bener nggih Bapak Ibu? Di Telaga Al-Kausar. Kalau dengan meminum itu kita tidak akan haus selamanya. Bapak Ibu yang saya hormati, kalau Pak Ian kemarin menyampaikan itu ketika bulan puasa itu berlipat ganda Pak ya, bahkan tidurnya saja bisa dinilai ibadah. Tapi ternyata kalau kita tidak bisa menjaga hal-hal ini yang akan saya sampaikan, ternyata percuma Pak, Bapak Ibu, ternyata percuma. Yang pertama yaitu perbuatan zalim Bapak Ibu. Jadi nanti orang yang berbuat zalim itu dikiranya itu dia sudah sholat, sudah puasa, sudah berhaji, itu sudah seneng. Wah wis seneng iki, sudah melakukan perbuatan ibadah di dunia. Ketika dia mau masuk ke surga, ternyata dicegat sama malaikat. Ternyata apa? Ternyata dia selama hidupnya itu berbuat zalim dengan tetangga. Dengan tetangganya itu berbuat zalim. Banyak sekali perbuatan zalim. Mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu semua nggih, apa itu perbuatan zalim. Tapi ada beberapa perbuatan zalim itu yang tanpa kita sadari, itu yang bisa merusak amal kita. Salah satunya itu ya yang saya baca tadi malam. Salah satunya itu adalah talang air kita, ternyata itu airnya masuk ke rumah tetangga, atau kita membuat rumahnya itu airnya itu nyiprat ke wilayahnya tetangga. Itu ternyata juga perbuatan zalim. Nah, Bapak Ibu yang masih merasa seperti itu ya bisa segera diperbaiki rumahnya. Ya. Iya. Yang kedua, Pak, rumah Pak. Yang kedua itu apa kayaknya kemarin? Yang kedua itu biasanya rumah ini yang sering itu, rumah tapi bangunnya rumah itu terlalu menjorok ke mepet tetangga, itu juga perbuatan zalim yang harus kita
hindari. Itu bisa percuma, pahala kita jadi percuma. Ya. Yang kedua yang bisa merusak amal kita yaitu perbuatan habih. Jangan tahu perbuatan habih? Ini familiar dilakukan, tapi kalau saya ngomong habih kan jenengan nggak tahu ya, coba dibalik. Hibah ternyata ya. Ini biasanya tanpa kita sadari Bapak Ibu, tanpa kita sadari uang dongeng dongeng tentang pelajaran aja biasanya menjurusnya ke situ, ya, menjurusnya ke situ. Nah, ini harus kita hindari, Nah, pahala amal soleh dan pelaku hibah akan dipindahkan untuk orang yang ia gunjingkan. Hibah yang dilakukan pada kemudian hari akan digantikan dengan keburukan dari orang yang digunjingnya. Terus yang ketiga itu hasad. Hasad itu iri atau dengki. Misal ini ibu-ibu ya, ibu-ibu ada yang pakaiannya itu ada yang baru. Hasad itu kan timbul dari suudzon ya. Kalau suudzon dulu, dia melerok Bu, biasanya. Di dalam hati ngomong. Nah ini saya contohkan. Melerok, ngomong dalam hati. Ya, ngomong dalam hati. Jangan nggak dengar dalam hati ngomongnya ya seperti itu. Itu nggak juga nggak boleh. Ya, ini biasanya sing tukang melerok ibu-ibu. Sing tukang melerok, ora pas. Ya ada sesuatu yang nggak pas itu melerok. Meleroknya wis ketara iki berarti ora pas. Terus ya, yang keempat itu adalah cinta kepada dunia. Sebetulnya cinta kepada dunia ini adalah fitrah manusia, tapi kalau berlebihan, kalau overload ya, udah berlebihan itu ya bahaya juga. Bisa menghalalkan segala cara. Karena sudah fitrah manusia itu. Dulu saya masih ingat itu, kalau kita masih kelas 6 MI itu pengennya cepat-cepat MTS. Nah, MTS pengennya cepat-cepat SMA. Itu dunia itu pengennya ya dikejar terus dan tidak ada habisnya. Oleh MTS pengennya aliyah pengennya merocak kuliah, aliyah pengennya kuliah. Lewat kuliah merocak uang kerja pengennya kerja. Uang kerja pengen nikah. Orang nikah pengen nikah. Setelah nikah pusing dia. Setelah nikah pusing, wah pengen jadi cah cilik, orang mikir, gak sih? Pengen jadi cah cilik, orang mikir kebutuhan, ternyata kembali lagi pengen jadi cah cilik. Lalu soalnya apa? Mengejar dunia itu gak ada habisnya. Ya, orang yang sholat mengejar dunia tidak akan meninggalkan kita sih Bu. Waduhnya, masa opo kok sore buka itu kan termasuk dunia juga. Ya kebanyakan perempuan seperti itu. Ya. Ya, sebagai orang agar kita jangan sampai ya Bapak Ibu, kita itu seperti sudah melakukan sholat, sudah melakukan kebaikan di dunia ini, ya seperti apa yang dikatakan sama pegawai SPBU. Ngetos pertanyaan mulai dari nol. Nah, itu kan kita percuma saja mulai dari nol lagi ya. Itu kan sudah kita puasa 1 bulan penuh, sudah beribadah, ternyata mulai dari nol lagi. Sia-sia jadinya, sia-sia. Mungkin itu ya yang dapat saya sampaikan. Ini ada pepatah dari Thailand Bapak Ibu yang sangat bagus sekali. Dari Thailand. Siamu wakhir kalang put. Saya ulang. Oh ini nggak ngarang ini, saya tulis. Siamu wakhir kalang put tai 2 kalang put sarikiu. Itu pepatahnya. Kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu gini, jangan melihat siapa yang berbicara, tapi melihat apa yang dibicarakan. Ya,
Ya, seperti itu, Bapak Ibu. Demikian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.